Guys, ini pembahasan kedua. Sebelum membahas lebih lanjut tentang konsep lingkungan belajar, saya akan memaparkan sedikit pengertian belajar. Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam setiap penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan. Ini berarti bahwa berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan pendidikan itu amat tergantung pada proses belajar yang dialami siswa, baik ketika ia berada di sekolah maupun di lingkungan rumah atau keluarga sendiri. Sedangkan lingkungan belajar adalah suatu tempat yang berfungsi sebagai wadah atau lapangan terlaksananya proses belajar mengajar atau pendidikan. Tanpa adanya lingkungan, pendidikan tidak dapat berlangsung. Lingkungan belajar merupakan sarana dan prasarana yang bisa menunjang materi yang didapat dari gurunya. Lingkungan belajar dapat dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan belajar indoor dan lingkungan belajar outdoor. Lingkungan belajar indoor adalah lingkungan belajar yang sudah disediakan oleh manajemen sekolah agar digunakan untuk para siswanya sebagai sumber belajar. Lingkungan belajar ini bisa berupa perpustakaan, laboratorium, auditorium, dan utamanya adalah ruang kelas. Sedangkan lingkungan belajar outdoor yaitu lingkungan atau sarana belajar yang berada di luar lingkungan sekolah, misalnya museum, masjid, monumen, dan lapangan. Secara umum, tujuan pengelolaan lingkungan belajar atau kelas adalah penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Fasilitas yang demikian itu memungkinkan siswa belajar dan bekerja, terciptanya suasana sosial yang memberikan kepuasan, suasana disiplin, perkembangan intelektual, emosional, dan sikap serta apresiasi pada siswa. Dalam mewujudkan lingkungan belajar yang sesuai dengan harapan, maka lingkungan belajar tersebut perlu dikembangkan dengan berhaluan atau berpedoman kepada prinsip-prinsip, diantaranya merefleksikan selera anak, berorientasi pada optimalisasi perkembangan belajar anak, dan berpikir pada efisiensi pembelajaran. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan lingkungan belajar. 1. Memahami sifat yang dimiliki siswa. Pada dasarnya, anak memiliki imajinasi dan sifat ingin tahu. Semua anak terlahir dengan membawa dua potensi ini. Keduanya merupakan modal dasar bagi perkembangan sikap atau pikiran kritis dan kreatif. Yang kedua, memahami perkembangan kecerdasan siswa. Yang ketiga, mengenal siswa secara perorangan. Para siswa berasal dari lingkungan keluarga yang bervariasi dan memiliki kemampuan yang berbeda. Yang keempat, memanfaatkan perilaku siswa dalam pengorganisasian belajar. Sebagai makhluk sosial, anak sejak kecil secara alami bermain berpasangan atau berkelompok dalam bermain. Perilaku ini dapat dimanfaatkan dalam pengorganisasian belajar. Yang kelima, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kemampuan memecahkan masalah. Pada dasarnya, belajar yang baik adalah memecahkan masalah, karena dalam belajar sesungguhnya kita menghadapkan siswa pada masalah. Yang keenam, mengembangkan ruang kelas sebagai lingkungan belajar yang menarik. Dan yang terakhir, memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Lingkungan fisik, sosial, dan budaya merupakan sumber yang sangat kaya untuk bahan belajar siswa.